Baik, sekarang kita bahas tentang soal Olimpiade Kimia tahun 2010. Ini materinya reaksi redoks ya. Soalnya adalah berikut ini manakah yang merupakan reaksi redoks ya. Nah, kita periksa satu-satu ya. Di sini ada reaksi AlH3 tambah H- menghasilkan AlH4- ya. Jadi di sini masing-masing biloks dari atom dalam reaksi ini harus kita hitung ya. Jadi bilangan sudah si H di sini adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena dia bersenyawa dengan Al ya, dengan logam. Bukan positif 1 ya. Karena H tadi bersenyawa dengan logam. Sedangkan Al ini adalah biloksnya adalah positif 3 karena dia golongan 3A. Ya, bilangan sudah si H di sini adalah negatif 1 ya. Nah, H4 ketemu lagi AlH4-. Ya, bilangan sudah si H di sini tetap adalah negatif 1 karena dia dengan Al ya. Al di sini tetap positif 3 karena dia adalah golongan 3A ya. Di sini Al positif 3, Al di kanan juga positif 3, maka tidak ada perubahan. Ya, H di sini negatif 1, di sini juga negatif 1, di hasil reaksi juga negatif 1, tidak ada perubahan, maka ini adalah si A ini bukanlah reaksi redoks ya. Kemudian kita periksa yang B ya. Yang B ini Al3+, maka bilang sudah si Al di sini adalah positif 3 ya. Positif 3. Kemudian OH- ya. Di sini seperti biasa bilang sudah si O itu adalah negatif 2 ya. Si H itu positif 1 sesuai aturan ya. Karena dia dengan non logam nih. Si O negatif 2, H positif 1. Nah, kemudian dalam AlOH3 kali ini bisa kita periksa ya. Kita periksa AlOH 3 kali ya. AlOH 3 kali. Nah, si ini dua cara ya. Yang pertama kita ionkan dulu ini. Kita tahu bahwasanya ion OH itu muatannya negatif 1 ya. Negatif 1. Maka Al di sini positif berapakah dia supaya ketika kita tukarkan muatannya akan menjadi AlOH 3 kali ya. Jawabannya adalah positif 3 ya, karena 3 nanti kasih ke sini jadi OH 3 kali. Min ini kasih ke Al menjadi Al. Jadi akan terbentuk AlOH 3 kali. Dari sini kelihatan bahwasannya di sini biloks daripada Al tadi adalah positif 3. Bilangan sudah si O itu seperti biasa, negatif 2, H adalah positif 1 kalau dalam senyawa ya. Jadi di sini Al-nya positif 3 ya, H-nya positif 1, O-nya negatif 2 ya. Ini kita periksa Al positif 3, di kanan juga positif 3 ya. O negatif 2 di kiri, di kanan juga negatif 2, tidak ada perubahan. H juga tidak ada perubahan ya, sama-sama positif 1. Kita periksa reaksi yang C. C ini Al. Berapa bilangan oxidasi Al pada Al? Jawabannya adalah 0 ya. Di Cl2 berapa bilangan oxidasi Cl pada Cl2? Jawabannya juga 0 karena dia sejenis. Ya, Cl dengan Cl. Nah, dalam AlCl3 berapakah bilangan oksidasi Al? Bilangan oksidasi Al ini adalah positif 3 karena dia golongan 3A. Nah, berapa bilangan oksidasi Cl di sini? Bilangan oksidasi Cl di sini adalah minus 1 karena dia golongan 7 ya. Maka bisa kita periksa bahwa bilangan oksidasi Al tadi di kiri adalah 0, di kanan adalah positif 3 ya. Cl tadi 0, di kanan negatif 1. Maka terjadi perubahan bilangan oksidasi. Al 0 ke 3, Cl 0 ke minus 1. Maka
ini si C ini adalah reaksi redoks. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, si D dan E udah pasti bukanlah reaksi redoks. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini soal USK juga sama materi redoks juga tahun 2012 ya. Soalnya perhatikan reaksi yang belum setara berikut ini ya. Mn, dan seterusnya ini ya, kita lihat reaksinya. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut. Nah, ini juga harus kita periksa satu-satu ya. Kita hitung dulu bilang oxidasi masing-masing atom, kemudian nanti kita tentukan manakah yang benar dari jawabannya. Ya. Kita periksa satu-satu. MnO4- ya. MnO4- kita hitung bilox si Mn-nya ya. Nah, MnO4- ya kan? O itu udah pasti -2 ya. Kita carilah bilox Mn-nya gitu ya. Caranya 1 dikali ya, 1 dikali bilangan oksidasi Mn seperti biasa tambah 4 kali bilangan oksidasi O ya. Oksidasi O sama dengan muatannya, sama dengan -1 ya. Ya dari sini ya -1-nya ya. Nah, maka dapat bilangan oksidasi Mn 4 ditambah 4 dikali -2. Karena bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2 sama dengan -1. Maka bilangan oksidasi Mn kurang 8 sama dengan -1. Nah, ini pindah ke sini, maka dapat bilangan oksidasi Mn sama dengan +7 ya. Dapatlah bilangan oksidasi Mn adalah +7. Di sini bilangan oksidasi Mn kita tulis +7 ya. O bilangan oksidasinya di sini biasa -2 sesuai aturan ya. H di sini karena dia muatannya +1 maka dia biloxnya adalah +1. Fe di sini muatannya +2 maka dia +2 biloxnya ya. Mn di sini +2 juga maka dia +2 ya. Fe di sini +3 maka +3 biloxnya ya. Nah, sedangkan ini seperti biasa H +1 ya, H-nya +1, O-nya -2 ya. Si O ini -2 seperti biasa. Nah, sekarang kita periksa. Kita periksa apa yang terjadi di sini ya. Kita lihat ya. Bilangan oksidasi Mn di kiri itu 7. Di kanan kita lihat ini ya, mana tadi ini bilangan oksidasinya adalah +2. Berubah ya. +7 turun menjadi +2. Maka dia mengalami reduksi. Mengalami reduksi ya. Reduksi. Nah, kita lihat lagi apa yang berubah lagi di sini ya. O tetap ya, di sini -2, di kanan juga -2. Kita lihat si Fe. Fe ini +2 berubah menjadi +3 ya. Naik ya. Kalau naik berarti Fe mengalami oksidasi ya. Oksidasi. Nah, udah jelas ya. Sampai di sini berarti Mn mengalami reduksi, Fe2+ mengalami oksidasi. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, NNO4- adalah reduktor. Nah, kita tahu reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan MnO4 ini kalau kita lihat dari reaksi ini tadi mengalami reduksi. Berarti yang A salah ya. Yang B, bilangan oksidasi mangan atau Mn berubah menjadi dari +2 menjadi +7. Kita lihat ya. Mn ini berubah dari +7 ke +2, terbalik ya. Jadi ini juga salah. Fe3+ merupakan mengambil elektron dari MnO4-. Nah, betul enggak nih? Kita lihat ya.
Fe2 plus di sini tadi ini ya, Fe2 plus ini berubah menjadi Fe3 plus. Artinya Fe melepaskan satu elektron ya, melepaskan satu elektron, bukan mengambil. Ya, ini berarti ini juga salah. Besi mengalami reduksi. Nah, besi tadi ini. Dan Mn mengalami oksidasi, ya. Salah. Besi ini tadi mengalami dari positif 2 menjadi positif 3. Berarti dia mengalami oksidasi. Ya, berarti ini salah juga, ya. Mn juga salah. Mn mengalami reduksi. Fe12 merupakan reduktor. Nah, reduktor ini kan zat yang mengalami oksidasi, ya. Hati-hati. Betulkah Fe2 plus mengalami oksidasi atau berfungsi sebagai reduktor? Nah, kita lihat. Kita lihat si besi tadi Fe2 plus ini ya. Fe positif 2 berubah menjadi positif 3. Betul. Dia mengalami oksidasi atau dia berfungsi sebagai reduktor. Nah, jadi kalau mengalami reduksi maka dia merupakan oksidator. Kalau mengalami oksidasi maka dia merupakan reduktor. Jadi kesimpulannya MnO4- ini mengalami reduksi, maka MnO4 adalah oksidator, Fe2 plus adalah reduktor. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang E. Ya. Soal yang ketiga. Nah, ini soal olimpiade juga mengenai redoks juga di tahun 2010. Pertanyaannya, dalam setengah reaksi berikut ini, berapakah banyak elektron yang dilepaskan? Nah, ini sama saja kita harus hitung masing-masing bilangan oksidasi atom-atom dalam reaksi ini ya. Nah, kita hitung. Dalam H2O, berapa bilangan oksidasi H? Itu seperti biasa positif 1 ya. O negatif 2 itu sudah umum ya dalam senyawa. Nah, kemudian di sini H adalah positif 1 ya, karena dengan S ini non logam juga dia. S-nya bisa kita hitung ya. Jadi 2 kali bilangan oksidasi H ya kan gitu seperti biasa tambah 1 karena 1 di sini S-nya kali bilangan oksidasi S sama dengan 0 ya. Maka 2 dikali 1 karena bilangan oksidasi H adalah positif 1 ya. Ditambah bilangan oksidasi S sama dengan 0. Nah, 2 ditambah bilangan oksidasi S sama dengan 0. Maka ini pindah ke sini. Bilangan oksidasi S sama dengan negatif 2. Maka di sini bilangan oksidasi S adalah negatif 2. Oke. Nah, di dalam SO4 2 min. Nah, O-nya tetap negatif 2. Yang kita cari bilangan oksidasi S lagi ya. Maka ini kita temukan di sini 1 kali ya, 1 kali bilangan oksidasi S ditambah 4 kali negatif 2, langsung aja ya. Karena bilangan oksidasi O negatif 2 sama dengan 0. Nah, maka bilangan oksidasi ya, bilangan oksidasi S 4 kali min 2 dapatnya min 8 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi S sama dengan bukan 0 ya, di sini tadi negatif 2 karena di sini muatannya negatif 2 ya. Maka di sini negatif 2, sini juga negatif 2, maaf. Maka ini kalau kita pindahkan ke sini, jawabannya adalah negatif 2 ditambah 8 ya. Tambah 8. Jawabannya maka bilangan oksidasi S sama dengan positif 6 ya. Selesai ya. Maka bilangan oksidasi S di sini adalah positif 6. Positif 6 ya. Si H plus berapa bilangan oksidasi H di sini? Jawabannya adalah positif 1 karena muatannya 1.
Kita periksa sekarang ya. Kita periksa ya. Berapakah elektron yang dilepaskan? Nah, ini sama dengan perubahan bilangan oksidasi ya. Ya, sama dengan perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat apa yang berubah di situ. Ya. Kita lihat si H ini tak berubah. Ya. Yang berubah adalah si S-nya. Kita lihat S. S ini dari negatif 2 berubah menjadi positif 6. Nah, minus 2 ke 6 itu jaraknya adalah 8. Maka jawabannya adalah 8 elektron. Seperti itu dia. Ya, mudah-mudahan mengerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih.